garbage. I disposed of it. Film ini diperankan oleh Jason Statham, di mana dia berniat bunuh diri karena keputusasanya. Namun ketika melihat seorang anak yang sedang dikejar beberapa pria, dia mengurungkan niatnya dan berusaha menyelamatkan si anak itu. Bagaimana kisah dan perjuangannya? Langsung aja kita ke filmnya dan selamat menonton. Di sebuah sekolah, seorang anak bernama Mei yang seharusnya diajari gurunya malah mengajari gurunya dalam menyelesaikan soal matematika. Dan pihak sekolah terpaksa memindahkan Mei ke sekolah khusus karena kejeniusannya. Mendengar kejeniusan Mei, seorang pebisnis dan pemimpin salah satu kelompok Mandarin yang bernama Han Jiao memerintahkan anak buahnya yang bernama Quan Chang membawa Mei untuk menghitung semua hasil usahanya. 他说你的脑筋啊很像，这样你的孙爸爸你帮我们算一算。 Di tempat lain, seorang petarung bebas bernama Luke merasa bersalah setelah membuat lawannya terkapar koma. Luke marah pada promotor pengatur pertandingan karena memberikan lawan yang tak seimbang. Tapi sang promotor itu malah menyalahkan Luke karena tidak mengikuti aturan yang dibuatnya. Sehingga dirinya dan salah satu pemimpin kelompok Rusia yang bernama Emily Dutschke kehilangan banyak duit. Emil yang tidak terima hal itu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Luke, dan tugas itu dilakukan anak Emil yang bernama Vasily Dutschke. Vasily membunuh istri Luke dan menyuruhnya untuk pergi dari kota itu. Vasily juga mengancam akan membunuh siapa saja yang berhubungan dengan Luke dan menyarankannya untuk bunuh diri. Good benefits are there. Ordering a hot dog or something, you'll die. You can always end it. Jump off a bridge. Throw yourself in front of a train. So do what you want. Sementara Quan Chang yang akan membawa Mei menemui seorang polisi korup bernama Captain Wolf untuk membuatkan paspor dan dokumen atas nama Mei. Your price, Captain Wolf? That's a steep price for a passport and some papers for a little girl. Chinatown gets up 10%. Bronx and Brooklyn will set things on top all over. Setahun sudah Luke menjalani kehidupan tanpa berhubungan dengan orang lain, dan Mei sudah melakukan aktivitasnya, menghitung semua hasil usaha Han Jiao. Quan Chang mendengar usaha kasino mengalami kerugian, lalu membunuh atasan di tempat itu karena menganggapnya tidak bisa berbisnis. Dan di sebuah tempat penampungan, seorang pria tewas setelah meminta sepatu dari Luke. Thank you, man. Jesus, look. Luke pun diinterogasi dan dilarang untuk kembali ke tempat itu. Han Jiao memberikan selembar kertas yang berisi angka-angka dan menyuruh Mei menghafalkannya, lalu membakar kertas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Han Jiao juga memberikan tugas baru kepada Mei untuk pergi ke suatu tempat dan menghafal angka-angka berikutnya. Di tempat lain, Luke yang hendak membeli sesuatu tertawa mengingat kejadian yang dialaminya, di mana seseorang telah mengambil uangnya. Kejadian itu membuat seorang polisi yang bernama Mac mengusir Luke, namun dia kaget ketika melihat orang itu adalah Luke. Jesus Christ. Stick with the... I'll call the boys. Lalu Mac yang sedang bersama Sam membawa Luke dan menghubungi teman-teman mereka yang pernah bermasalah dengan Luke. Would ever be on the same page about anything. Not me. We're family. Then you threw us under. Oh, bitch! Now we're a bunch of god. What are you waiting for? Kembali ke Mei, saat di perjalanan mereka diserang anak buah Emil yang berusaha menculik Mei. Emil mendapat informasi dari Ling, seorang mata-matanya untuk Han Jiao, bahwa Han Jiao menyimpan uang sebanyak 30 juta dolar demi sesuatu yang ditawarkan seseorang yang bernama Denny. Dan uang tersebut disimpan dalam sebuah berangkas yang kodenya diberikan kepada Mei.
can't let them have you. Emil memaksa Mei untuk menuliskan angka-angka yang diberikan Hanjao, tapi Mei menolak. You're a very brave girl. And clever. Emil pun menyuruh Ling untuk membujuk Mei, tapi Mei malah mengejek Ling sebagai pengkhianat. Lalu Vasily menemui Ling untuk menakuti Mei, My father dan tiba-tiba polisi suruhan Quan Chang datang ke tempat itu. Open the door or we come in by force. I don't know what you're looking for. They're not cooperating. We have a deal. Get the girl. Quan Chang memerintahkan Kapten Wolf untuk mendapatkan Mei hidup atau mati. Emil tahu kalau polisi itu adalah suruhan Quan Chang, lalu menghubungi Kapten Wolf untuk menarik pasukannya dengan imbalan yang lebih tinggi dari Quan Chang. Kesempatan itu dimanfaatkan Mei untuk melarikan diri. Lalu Emil menyuruh Kapten Wolf untuk menemukan Mei dengan imbalan yang sangat besar dan mengancam Kapten Wolf agar orang-orang Quan Chang tidak menemukan Mei terlebih dahulu. Kapten Wolf pun menarik dan mengerahkan pasukannya untuk segera menemukan Mei. Sementara Mei terus berlari menghindari kejaran polisi dan anak buah Emil. Di sisi lain, Hanjao dan Quan Chang tidak tahu kalau Ling telah memberikan informasi kepada Emil tentang Mei. Lalu Hanjao mengancam Quan Chang untuk segera menemukan Mei. Sedangkan Luke yang sedang putus asa berniat bunuh diri, tapi mengurungkan niatnya ketika melihat Mei, lalu menolong Mei dan membawanya kabur. Disposed of it. Luke membawa Mei ke sebuah hotel karena merasa lebih aman, sementara Quan Chang terus mencari keberadaan Mei. Luke menanyakan keterlibatan Mei dengan kelompok-kelompok tersebut. Lalu Mei menceritakannya dan memberitahukan tentang angka-angka yang diberikan Hanjao. Sementara di luar, Quan Chang dan anak buahnya telah sampai di hotel. Not so stupid. All the numbers are random, but Bob Happened too many times to be random. Probably came in here less than a few hours ago. Do that and I blow your brains out. Luke menyuruh Mei untuk menuliskan angka yang diberikan Hanjao dan berusaha keluar menghindari Quan Chang dan anak buahnya. Quan Chang pun berhasil mendapatkan Mei, sementara Luke berusaha menghindari kejaran polisi dan menyusun rencana. Di tempat lain, Kapten Wolf menemui Denny, seorang wali kota yang akan menawarkan sesuatu kepada Hanjao, dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi, serta keterlibatan Luke. Freddie Petrovich in Brooklyn, Tommy Lau in Chinatown. Then you dicks had to get greedy and pad your pockets shrink. Get everybody on this. Mendengar Hanjao berada di kotanya dan membawa seorang gadis yang telah diculik Luke, Denny memerintahkan Kapten Wolf untuk mengerahkan semua pasukannya dan menutup semua akses agar Luke tidak bisa keluar kota. You got a shovel to dig your own grave. Kembali ke Mei yang telah kembali, meyakinkan Hanjao kalau dia tidak memberitahukan angka-angka yang diberikannya kepada Emil. Dan Quan Chang mengatur pertemuannya dengan Alex, orang kepercayaan Denny untuk melakukan transaksi seharga $30 juta. We recovered the girl, but the information might have been caused.
Where to? I'll let you know. Di sisi lain, Luke yang sudah terlibat dengan masalah May, mulai menghabisi para mafia-mafia yang berusaha menculik May. Luke menyandra Vasily dan mengancam Emil untuk memberitahu tentang angka-angka yang diberikan kepada May. What do you want? Know what's in the safe. What safe? Emil menceritakan ada 2 brankas, yang satu berisi uang 30 juta dolar, dan satu lagi berisi sesuatu senilai 30 juta dolar, di mana kode brankas yang pertama sudah diberikan ke May, dan kode kedua akan diberikan. So here's the deal. And you're as alone as one can be. It's been shrinking about a minute. Lalu Luke menghubungi teman-temannya, polisi-polisi yang korup, untuk menemukan brankas yang berisi 30 juta dolar yang dikatakan Emil. Been a while, Luke. Yeah, miss you. So, Mereka pun menyusun rencana, dan Luke membakar kertas yang berisi kode brankas tersebut, agar teman-temannya melindunginya sampai menemukan brankas tersebut. Luke juga mengingatkan mereka untuk bekerjasama dengan baik dan mulai beraksi. Sampai di depan brankas, mengingat teman-temannya adalah orang yang serakah, Luke memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata. Luke mulai memutar angka kombinasi brankas tersebut, dan saat angka terakhir, polisi pun datang ke tempat itu, dan Kapten Luke memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan tempat itu, lalu pergi bersama Luke dengan membawa uang hasil rampokan mereka. Lalu Luke menghubungi Danny serta Alex dan memberitahukan kalau brankas yang berisi uang milik Hanjau sudah diambil. No, she's not. Neither am I. Dan menanyakan tentang isi brankas kedua. Kill a lot of people to get it, so listen up. Alex mengatakan isi brankas kedua adalah sebuah disk yang berisi data yang akan dijual ke Hanjau seharga 30 juta dolar, di mana Alex sedang menuju tempat pertemuan dengan Quan Chang untuk melakukan transaksi. Tapi setelah mendengar Luke sudah mengambil uang Hanjau, Alex berniat membatalkan pertemuannya dengan Quan Chang dan ingin menemui Luke, tapi Luke menawarkan sesuatu untuk membawa May. Give the girl the combination to your safe, and she will give you our number. Let's hear it. Cover your way. Sementara Luke berusaha mendapatkan isi brankas yang dikatakan Alex. I'm stupid enough to let a gang of Chinese walk up the front. I believe you give away the only copy. I'm gonna meet Alex. Yeah, probably. Luke dan Alex pun bertemu di suatu tempat yang tidak asing bagi mereka. I will never feel great. Alex meminta uang serta disk yang diambil Luke dan akan menyerahkan May. Enjoy it while it lasts. Because she's the reason Heroes is gonna be. What is she to you? Tapi Luke mengajak Alex berduel dengan tangan kosong untuk mendapatkan yang dia inginkan. Di akhir film, Luke dan May mengembalikan sebagian uang Hanjau serta mengancam agar tidak mengganggu mereka. Dan film pun selesai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kecerdasan
dan kejujuran terkadang bisa menjadi sebuah masalah dan menjadi petaka, seperti yang dialami Luke dan Nick. Tapi semua masalah itu pasti bisa diatasi dan menjadi kebahagiaan. Tetaplah berhati-hati, dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan film ini. Saya pamit, dan bye.